Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Aba ya Bapa. Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini dan kami ada sebagaimana ada. Semua karena kebaikan, rahmat dan anugerah-Mu yang menyertai kami pribadi lepas pribadi. Kami mengakui bahwa segala sesuatu, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, tanpa Engkau, maka kami akan sia-sia ya Tuhan. Olehnya Tuhan, kami butuh Engkau. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Biar Engkau sendiri memimpin menuntun kami ya Bapa. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan sharing, berikan hikmat, baik hamba-Mu maupun yang mendengarkan, sehingga kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. FGB men, be strong in the Lord. Ya, pertama-tama terima kasih kepada chapter presiden yang kita kasih Bapak Hendra yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Dan terima kasih buat Arpi yang luar biasa, Pak Agus Manta dan seluruh jajarannya. Beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih juga buat yang memberikan kesaksian Pak Desi Albert Mamahi yang saya kasihi, yang begitu menguatkan kita. Memang benar Pak, rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera dan penuh harapan. Dan terima kasih buat senior-senior tempat ini, kawan-kawan saya, Pak Vincent ini luar biasa, suhu, mentor, guru spiritual nih. Juga Pak Wilson luar biasa, Pak Girsang, Pak Budiman Yanto, Pak Ongko, Pak Len, dan masih banyak lagi teman-teman, Pak Budiman, Ranti dan semua teman-teman yang saya tidak sebut satu persatu. Pagi hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan sharing, mungkin ya sebelumnya. Nah ini mungkin buat Pak Hadi dan teman kita yang baru datang. Saya lahir dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, dari keluarga yang sederhana juga Pak. Kalau Pak Vincent dari keluarga yang bos, saya dari sederhana Pak. Jadi dari kecil sudah berusaha, sudah menghidupi diri sendiri dan membantu orang tua. Saya bergerak di bidang farmasi sekarang, di industri farmasi, dan saya sudah berkeluarga, punya istri 1, punya anak 2, mantu sekarang, dan cucu on the way ke 6. Pagi hari ini saya memberikan judul adalah garam dan terang, tetapi karena judul tema kita secara nasional adalah hidup yang berdampak, impactful life. Wah saya lupa saya lihat teman saya satu ini sungguh benaran nih. Kalau tadi Budiman Wiyato bilang gitu gak benar, ini sungguh benaran. Pak Henry Suhardiman. Thank you, iya. Jadi tema besar kita pada tahun ini adalah hidup yang berdampak atau impactful life, dan tema kecilnya adalah garam dan terang. Pada suatu hari ada seorang ingin membeli seekor burung murai batu, dan dia bertanya, ini murai ini berapa, kepada penjual daripada burung tersebut, dan dikatakan oleh penjual bahwa ini 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena dia bisa berkicau atau bernyanyi 2 buah lagu. Ditunjuk lagi burung 1, murai batu 1 lagi. Ini berapa? Dia bilang ini 5 juta. Kenapa 5 juta? Dia bisa menyanyikan atau berkicau 5 buah lagu. Dan di ujung situ dia tunjuk lagi, kalau yang itu berapa? Yang punya burung itu katakan, penjual burung itu katakan, kalau yang ini saya tidak jual. Ditanya kenapa? Dia bilang gini,
Karena burung ini saat dia berkicau atau bernyanyi, maka seluruh burung di pasar burung ini ikut bernyanyi. Artinya bahwa burung ini memberikan pengaruh atau dampak. Burung saja bisa begitu, apalagi kita biji mata Tuhan. Pasti lebih dari burung, pasti lebih memberikan dampak kepada sesama kita. Teman-teman, Tuhan menginginkan kita tentu hidup yang berdampak, baik di dalam keluarga, bisnis, dan hidup kita. Dan biarlah inspirasi apa yang kita kerjakan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengikutinya. Dan saya mau melihat, saya mau kita membaca di Matius. Cobaan tolong baca nih. Ini luar biasa nih. Di Matius 5 ayat 13 dan 16. Matius 5 ayat 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya kiranya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Baik, terima kasih An. Saya percaya Tuhan inginkan kita memikirkan hal-hal yang positif, sehingga memberikan dampak kepada bisnis kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Kalau kita melihat ayat 16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya. Jadi 13 juga bicara apa? Kamu adalah garam. Sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ngeri loh. Satu sisi kita merasa bangga bahwa kita dibilang Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Artinya garam bisa membuat sayuran yang tadinya tawar menjadi terasa enak. Satu sisi itu. Atau kita menjadi terang katanya, untuk menerangi kegelapan. Tetapi ingat, di sisi lain firman Tuhan katakan apa? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah yang diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya mau bertanya di tempat ini kepada teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu ya, selamat datang ibu. Ada nggak yang mau dibuang dan mau diinjak-injak orang? Nggak ada ya. Kalau di Bangladesh mungkin, tetapi di sini orang-orang yang menjadi garam dan terang. Di sini orang-orang yang memberikan dampak yang positif. Tepuk tangan dulu buat Tomang. Nah, apa yang kita butuhkan kalau kita mau berdampak di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita, dan di dalam keseharian kita? Apa yang kita butuhkan? Ada beberapa hal yang kita butuhkan. Pertama,
Ya, pertama adalah next lagi. Ya, pertama adalah karakter yang indah. Kalau kita mau hidup, mau berdampak di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, kita harus mempunyai karakter yang indah. Karakter kita yang indah akan menarik orang kepada Yesus Kristus. Ya, tidak mungkin karakter kita yang, sekali lagi, ini di Bangladesh, di sini karakternya hebat-hebat semua, karakter yang luar biasa semua. Karena kita lihat buahnya, Pak Agus. Sudah berapa jiwa-jiwa ini menangkan lewat Oman chapter? Sudah berapa chapter-chapter yang dibentuk dan lain sebagainya. Jadi pasti orang-orangnya semua berkarakter baik atau yang indah. Nah, di dalam karakter itu ciri khas, atau kita bisa lihat kalau orang mempunyai karakter yang indah atau baik, ada dua hal yang nampak di dalam kehidupannya. Pertama, kejujuran. Kita harus punya nampak di dalam kehidupan kita adalah integritas, kejujuran. Bahkan ada orang katakan gini, para FGB men bicara tentang kejujuran bukan bicara tentang pilihan, tetapi dijadikan keharusan. Para FGB men teristimewa atau LOF, kejujuran merupakan keharusan yang melekat di dalam diri kita. Ya, kalau Pak Wilson dia nggak ini, kalau saya mesti buka catatan sedikit Pak Wilson. Iya, coba lihat, Tuhan Yesus hidup di dunia ini 33,5 tahun. Ya kan? Melayani kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi Tuhan Yesus memberikan dampak yang paling luar biasa terhadap dunia ini. Dan dia memberikan contoh untuk kita semua tentang kejujuran. Kejujuran, kita harus apa yang seperti kita katakan, kita lakukan. Jadi kita katakan A, ya mesti kita lakukan A. Ya Pak Budiman, selalu Pak Budiman bilang begitu tuh. Apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Memegang janji. Ya, kalau janji mau datang ke Toman chapter, ya datanglah. Kalau mau janji berdoa, Pak Agus perintahkan, kan kalau kita bilang iya, ya datanglah. Benar perkara-perkara kecil. Walaupun kita tidak sempurna tentunya. Tapi kita benar dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita salah, sekali lagi kita pasti tidak sempurna. Kalau kita salah, kita berani untuk apa? Mengakui kesalahan kita. Minta maaf kepada orang. Jangan kita salah, dibuat cerita, jadi tidak salah. Nah ini yang Budiman suka kritik nih. Oh bukan Budiman Ranti ya. Budiman Yananto. Karena karakter kita itu sangat lebih tinggi. Karakter dibandingkan dengan dibandingkan dengan reputasi, karakter lebih tinggi. Karena karakter bisa membuat reputasi baik. Tapi karakter bersumber dari dalam, sedangkan reputasi di luar.
Reputasi bisa dibuat lewat apa? Pencitraan salah satunya. Jadi orang katakan, wah ini luar, bisa, kita jangan terpancing juga bro. Betul ya bro Budiman ya? Palen ingatin lagi itu Palen. Kalau kasih komentar, Palen mesti tahu dari siapa itu. Ya, jadi saya percaya bahwa karakter orang-orang di tempat ini, karakter yang penuh integritas. Kedua, karakter yang indah itu bisa nampak. Yang kedua adalah, ada waktu nggak Pak? Iya, ini kejujuran. Coba kita lihat, ini ada satu video singkat nih ya, biar nggak tegang karena saya tahu Pak Len suka nonton. Ini seorang anak nih. Mendapatkan dompet dari seseorang yang jatuh. Anak ini berjualan hari lepas hari dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang yang ditemui orang-orang yang lain. Ditemukan dengan orang yang jatuh, di dalamnya berisi uang. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang Jualan jujur banyak pahalanya. Digodain sama temannya untuk pakai aja uang itu. Tapi seorang ibu yang punya karakter mengajarkan tentang kejujuran, selalu dia anak ini ingat apa kata ibunya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Dia sebenarnya tidak Kamu memiliki janji sama uang ibu. hasil dari dia, Bang, tapi saat dia nggak jadi, Bang. mau mengambil uang itu, dia teringat lagi kata-kata ibunya tentang kejujuran. Godaan selalu menawarkan keindahan. Kejujuran diuji saat kita tidak dalam keadaan baik. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, Udah, buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Tidak. Elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Orang pintar banyak, orang batin, Namamu orang siapa? pintar banyak, tapi Budi, orang Om. jujur tidak banyak. Makasih ya Budi ya. Iya, Om.
Luar biasa ya, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, kalau kita mau hidup berdampak atau kita mau menjadi terang dan garam dunia, kita mesti punya karakter yang baik. Yang nampak di dalam karakter yang baik itu adalah pertama, tentang kejujuran. Kedua, next, tentang kerelaan. Next, ya. Ya, next aja, next. Belum, sebelumnya itu. Ya. Adalah kasih yang rela berkorban. Dan kita bersyukur banget bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang sempurna. Dia rela berkorban untuk saya dan saudara. Bahkan sampai mati di kayu salib untuk saya dan saudara, supaya bisa memiliki hidup yang kekal. Orang yang sifatnya baik bukan saja memiliki atau dia bisa menuntut, tapi dia rela berkorban untuk orang lain. Mari teman-teman, saya percaya bahwa orang FGB Men dan LOF pasti memiliki sifat kasih yang rela berkorban. Coba kita lihat lagi ini, karena banyak palen ini, jadi banyak nonton kita, boleh? Ini semua mungkin dapat nih, ini lewat WA nih. Ada suaranya? Permukaannya dilapisi es beku. Seharusnya penyelamatan mudah karena lokasinya hanya berjarak 2 mil atau 3 di tengah badai salju, pesawat Air Florida penerbangan 90 menghantam jembatan 14th Street Bridge, Washington DC, serta menabrak 7 kendaraan yang ada di sana, sebelum akhirnya jatuh ke sungai Potomac yang permukaannya dilapisi es beku. Seharusnya penyelamatan mudah karena lokasinya hanya berjarak 2 mil atau 3,2 km dari Gedung Putih. Tapi karena saat itu kondisi cuaca bersalju dan lalu lintas yang buruk, maka sangat menyulitkan proses evakuasi korban. 74 penumpang dan 5 awak pesawat dipastikan tidak selamat karena berada di dalam pesawat yang perlahan-lahan menghilang ke dalam air. Namun satu demi satu, 6 penyintas muncul ke permukaan air. Nyaris putus asa, mereka berpegangan ke ekor pesawat agar bisa mengambang. Mereka harus bersusah payah berenang, melewati sahabat, teman duduk, bahkan pasangan yang sudah jadi almarhum. Dan jika tak segera dievakuasi, para penyintas sadar benar mereka akan segera tenggelam dan bergabung dengan para korban yang terperangkap di dalam bangkai pesawat. Ada 6 orang yang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena ada yang retak tangan, retak kaki, atau keduanya. Tangan mereka yang beku mencengkeram ekor pesawat yang licin. Beruntung, sebuah helikopter polisi datang dan segera memulai operasi penyelamatan yang amat beresiko. Helikopter tersebut menjatuhkan pelampung dekat seorang pria. Tapi anehnya, pria ini tidak langsung memakai pelampung tersebut, tapi diberikan kepada orang lain. Lalu pelampung dijatuhkan lagi. Lagi-lagi pria ini tidak memakainya sendiri, tapi diberikan lagi kepada orang lain. Demikian berulang hingga 5 kali. Sampai giliran tidak ada lagi orang lain dan hanya tinggal pria misterius tadi di sungai yang beku itu, tiba-tiba bagian ekor pesawat yang masih di atas permukaan sungai itu bergerak dan tenggelam, menyeret pria misterius tersebut ke dalam pusaran air. Pria itu lenyap di bawah permukaan es. Tak ada satupun yang tahu siapa pria misterius yang mengorbankan dirinya dan selalu mengoper pelampungnya hingga 5 kali sampai dia sendiri tenggelam. Seandainya dia tidak memikirkan orang lain, seandainya dia langsung meraih pelampung itu dan diangkat oleh helikopter, dia pasti akan tetap hidup. Jutaan pemirsa televisi yang terpaku menyaksikan tayangan langsung penyelamatan para korban dari sungai Potomac juga tak mengenalinya.
Namun petugas forensik akhirnya menemukan petunjuk penting. Dari 74 jasad yang dievakuasi, hanya 1 orang dengan paru-paru penuh air. Orang itu adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari pesawat, namun tak lolos dari Sungai Potomac. Namanya adalah Arlan Williams Jr. Pria berusia 46 tahun ini adalah pegawai Bank Federal. Presiden Ronald Reagan pada tanggal 6 Juni 1983 memberikan penghargaan Gold Life Saving Medal, medali emas penyelamatan jiwa, dan jembatan yang sempat tertabrak pesawat tersebut diganti nama menjadi Arlan D. Williams Jr. Memorial Bridge untuk mengenang seorang manusia yang hidup jauh dari segala egoisme, bahkan rela berkorban bagi orang lain. Ketika dunia saling berebut untuk mendaki hingga ke puncak tahta, bahkan menendangi orang lain, namun jika masih ada orang yang rela berkorban bagi sesamanya, seperti Arlan, betapa indahnya dunia ini. Ironisnya, manusia seperti Arlan ini langka dan bahkan sulit ditemukan. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan keadaan manusia di akhir zaman. Karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Dan Yesus mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih, mengasihi tanpa syarat, seperti Kristus yang mengasihi dan berkorban buat kita orang berdosa. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk hidup di dalam kasih dan membagikan kasih Kristus itu kepada dunia yang penuh dengan kebencian ini. Amin. Thank you. Tepuk tangan lagi dong buat video ini. Kalau Arlan William bisa melakukan hal itu, saya percaya kita orang-orang FGB Men juga bisa melakukan hal tersebut. Dan kedua, bagaimana hidup kita berdampak dalam bisnis, keluarga, dan lingkungan kita, atau kita menjadi terang dan menjadi garam dan terang dunia. Yang kedua, kita butuhkan kedekatan hubungan dengan orang lain. Kita bukan saja bergaul dengan orang-orang FGB Men atau orang-orang yang rohaninya sudah baik atau orang-orang yang sudah penuh urapan dan lain sebagainya. Tetapi kita juga mesti bergaul sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang di luar FGB Men. Karena kalau orang-orang FGB Men dengan FGB Men, Pak Agus, mungkin tidak salah. Tapi garam ketemu garam, akhirnya timbul apa? Gudang garam. Ya, jadi kita harus bergaul sama, kalau kita sudah diselamatkan, kita harus menceritakan kabar baik ini juga kepada teman-teman kita yang belum selamat. Ada istilah sampai bilang begini, friendship evangelism. Jadi kalau ini Pak Buni BJ mau tanya sama Pak Wilson tuh. Nanti Pak Wilson bisa explain secara mendetail, saya yang gampang-gampang aja. Jadi kita mesti lakukan hal ini. Ajak teman untuk kita ngobrol di restoran, ajak teman untuk kita olahraga bersama, kita ceritakan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya setiap taburan kebaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari teman-teman, para FGB Men, untuk melakukan yang namanya friendship evangelism. Dan ketiga, supaya nggak panjang-panjang. Yang ketiga, kita bersyukur untuk kesediaan, atau kita butuhkan rasa syukur, atau untuk kesediaan kita untuk memberitakan Injil. Saya berpikir bahwa kata yang paling berdampak di dalam kehidupan kita adalah saat kita merasa bersyukur. Bersyukur atas keluarga kita. Bersyukur atas anak-anak kita. Bersyukur banyak hal yang kita harus syukuri. Dan memang
rasa syukur itu Tuhan inginkan. Firman Tuhan katakan, ya, adalah ya, bersyukurlah senantiasa, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan terlebih lagi, kita harus menyadari bahwa kita sudah diselamatkan. Saatnya kita juga untuk menyelamatkan orang lain. Kalau kita diberkati, saatnya juga kita harus menjadi berkat buat banyak orang lain. Mari teman-teman, saya percaya bahwa janji Tuhan, kita adalah garam dan terang dunia. Kita dapat wujudkan dengan kita membutuhkan, pertama, karakter yang baik, yang di dalamnya nampak integritas, kejujuran, dan rela berkorban untuk orang lain. Kedua, kita juga bisa berhubungan dengan orang lain. Dan ketiga, kita juga bersyukur karena kita dikasih kesempatan untuk memberitakan kabar baik atau kabar keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita, ya, mari kita bangkit, kita nyanyikan semua baik. Coba, singers bantu dong. Yes, yes. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adakah bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau hidupnya berdampak kepada bisnis, keluarga, dan lingkungan hidup hari-hari kita? Kalau ada di antara kita yang mau didoakan supaya kita hidup bisa menjadi garam dan terang, letakkan tangan Bapak di sebelah kanan dan kami akan berdoa untuk bapak-bapak sekalian. Naikkan lagi satu pujian ini. Semua baik, apa yang Engkau perbuat. Saya minta Pak Musa untuk mendoakan kita. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Terima kasih untuk penampilan firman Tuhan. Berhenti sampai
oleh karena anugerah kebaikan yang telah Kau tanamkan, yang telah Kau hidupkan di tengah-tengah setiap kami semua. Kami bersyukur, terima kasih untuk anak-Mu, untuk didikan yang telah Engkau berikan kepada Pak Dali yang memimpin setiap kami semua, untuk mengingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, memiliki karakter yang sesungguhnya adalah segala unsur yang terpenting di tengah-tengah hidup setiap kami semua, yang telah Engkau angkat menjadi anak murid dan bahkan mempelai di tengah-tengah hidup setiap kami semua. Kami bersyukur, terima kasih untuk pun juga kami ingin untuk reach out, kami ingin untuk menyuarakan, kami ingin memberikan dampak kepada lingkungan, kami ingin secara kebersaudaraan, kepertemanan ini mengabarkan kabar yang baik. Kami syukuri, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini, dan biarlah di tengah-tengah segala kesibukan dimanapun kita berada, ucapan syukur kepadamu mendasari seluruh langkah hidup di tengah-tengah hidupnya, hidup pikun di dalam segala kesibukan dan tekanan yang ada. Namun kami sungguh berserta percaya, bersyukurlah dalam setiap hal. Kami syukuri, terima kasih Tuhan, berkati Pak Dali dan keluarga dan usahanya, berkati setiap kami semua yang hadir di tengah-tengah pertemuan pagi hari ini yang menguatkan setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah terang garam dan kami pun telah dijadikan semuanya ini sesuai dengan kehendak. Kami syukuri, terima kasih, berkat dan baik setiap kami semua. Kita semua meninggalkan tempat bersama. Pujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Semua katakan haleluya. Amin. Amin. Amin.